Inilah betapa bobroknya hukum di negara kita. Aku inget tuh Bang Haji, kita pernah, Mata Najwa waktu itu pernah ngeliput soal korban salah tangkap polisi. Disiksa anak-anak kecil, 10 dan 12 tahun, disiksa untuk mengaku membunuh sesuatu yang tidak mereka lakukan dan memang terbukti akhirnya mereka tidak membunuh. Tapi mereka sudah terlanjur di penjara, sudah putus sekolah, orang tuanya sudah habis uang jual motor untuk bayar selnya di penjara yang seharusnya tidak mereka tempati begitu ya. Dan ketika mereka meminta ganti rugi pada negara atas kerugian yang dialami, ganti ruginya juga mintanya kecil, nggak sampai 200 juta. Padahal udah di penjara, udah disiksa, udah kehilangan masa depan. Itu pun ganti ruginya tidak diberikan oleh negara, ditolak oleh pengadilan. Apa yang terjadi setelah itu? Mata Najwa bekerja sama dengan LBH Jakarta dan kitabisa.com, kita buka crowdfunding. Ayo kita patungan bayarin 2 anak ini supaya sekolah. Kurang dari 24 jam ratusan juta terkumpul bisa nyekolahin sampai insya Allah kalau mereka mau kuliah. Setelah mendengar dan menonton video tadi, apa perasaan Anda, sahabat? Baiklah, bagaimanapun juga dunia harus berjalan dan kita harus ubah. Dan kita mulai dengan mendiskusikan tentang geopolitik dunia. Ketika Ibrahim Traore dikudeta 2 kali dalam 1 bulan ini, walaupun gagal atau bisa digagalkan, apakah hal itu bisa terjadi karena Wagner kekuatannya berkurang? Apakah kalau ada Wagner yang mau mengkudeta jadi tidak berani? Rencana plot kudeta di 4 negara yang baru dikudeta dengan bantuan Wagner yang dulunya dipimpin pemimpin boneka ciptaan Prancis dalam 3 tahun ini agaknya mulai akan diambil balik oleh Prancis. Di mana Prancis menyerang juga melalui kaki tangannya di dalam negeri masing-masing untuk menggulingkan pemerintah kudeta seperti di Guinea, Mali, Burkina Faso, dan Niger. Peristiwa ini menjadi perhatian dunia. Tentunya perhatian dunia internasional, bukan dunia di negara Indonesia yang terlalu sibuk dengan import beras dari Tiongkok, di mana ada lebih dari 20 negara menolak memberikan atau mengekspor beras ke Indonesia. Iya, karena kebijakan akan beras di dalam negeri memang selama ini bergantung pada kakak tertua Tiongkok. Dan ketika manajemen pertanian dalam negeri kacau, ya import dari kakak tertua solusinya. Negara lain mana mau bantu? Orang sedang pada masa paceklik juga, sementara di Wakanda nggak punya grand design ketahanan pangan nasionalnya. Ya sudah, bergantung sama kakak tertua aja. Pastinya, kudeta gagal terhadap Ibrahim Traore di Burkina Faso nggak jadi terlalu diperdulikan di tanah air kita ini. Padahal banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa kudeta yang 2 kali dilakukan kepada Ibrahim Traore yang di belakangnya Prancis tersebut, walau gagal. Atau nih ya, atau hubungan pejabat-pejabatnya lagi bingung ngurusin bagaimana mengatur kata-kata atau membangun narasi agar rakyat nggak mempertanyakan hutang kereta cepat yang bakal nggak lunas-lunas itu. Supaya fokus, supaya pakai aja deh barangnya, pakai aja deh keretanya. Yang penting Indonesia punya alat transportasi massal. Ngutang kek, dikasih kek, ditukar dengan sumber daya alam kek. Pokoknya rakyat nggak usah tahu kalau ternyata kereta cepat tak bakal balik modal sampai 1 abad lamanya. Bayangin, kereta penuh tuh isinya kira-kira 556 penumpang dengan tarif kira-kira saat ini katanya 228.800 perak sekali jalan. Kereta cepat mengantongi pendapatan kira-kira 127 jutaan. Berarti sehari jika kereta cepat itu terisi penuh terus dalam 22 perjalanan bolak-balik pendapatannya sekitar 2,798 miliar. Dengan asumsi kereta cepat terus beroperasi selama setahun, yakni 365 hari tanpa libur sehari pun, dan penumpangnya selalu penuh, total pendapatannya setahun 1,02 triliun rupiah. Hal ini belum dikurangi biaya operasional dan perawatan, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Nggak usah, karena nanti itu nombok pakai APBN. Tenang, yang penting dagang aja. Jadi, untuk mencapai pendapatan 114,24 triliun rupiah, yaitu untuk balikin modalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung harus beroperasi penuh terus-menerus selama setahun dengan penumpang penuh selama 112 tahun. Yang artinya kereta cepat Jakarta-Bandung butuh waktu balik modal lebih dari sahabat. Nah, intinya rakyat tidak boleh tahu hal-hal seperti ini. Tenang. Rakyat lagi dicarikan narasi yang keren. Pokoknya nanti narasinya bikin silau, bikin rakyat terpesona. Bahkan untuk 5 tahun ke depan masih keren. Silau aja kita. Kembali ke Burkina Faso. Selain memang Wagner masih melindungi Traore, rakyat masih mencintai Ibrahim Traore. Ada kata Wagner ya. Apa benar Wagner melemah? Apa benar di Ukraina wilayah Bakhmut yang dimenangkan dengan gemilang oleh Prigozhin CS beberapa bulan yang lalu, sekarang mulai diambil pelan-pelan oleh Ukraina kembali?
Yang mana hal ini, mundurnya tentara Rusia di Ukraina, wilayah Bakhmut, kemudian Perancis di wilayah Wagner, mulai cawe-cawe di Afrika, semua ini membuat Putin gusar. Ukraina terus merangsek maju di Bakhmut perlu tindakan segera, di mana juga 4 negara yang baru kudeta dari pimpinan boneka Perancis harus diperkuat lagi pengaruh Rusianya. Mengapa semua itu terjadi? Mengapa Ukraina wilayah Bakhmut bisa perlahan diambil balik Ukraina? Mengapa Perancis bisa menggoyang lagi Afrika? Karena Rusia kehilangan pamor Wagner. Rusia tidak punya Wagner di garis depan peperangan tersebut. Lalu bagaimana Putin merubah permainannya sekali lagi? Maka kemarin Putin memanggil 2 orang ke Kremlin. Yang satu adalah Deputy Defense Minister atau Wakil Menteri Pertahanan Rusia. Yang satu lagi adalah pahlawan veteran perang yang juga merupakan senior Wagner Commander bernama Andrei Troshev. Dia memiliki call sign Sedoy atau The Grey Hair Man atau manusia berambut putih. Andrei Troshev punya sejarah panjang pertempuran mulai dari Afghanistan, Suriah, Chad, Niger, Afrika hingga memimpin penaklukan Bakhmut, Ukraina. Dan kemarin Putin menunjuk Andrei sebagai Chief in Command dari Wagner Group. Perintah kedua kepada Kementerian Pertahanan dari Putin adalah step away atau stay out dari Andrei Troshev way. Serahkan Bakhmut kepada Wagner Group. Jadi mulai kemarin Wagner digunakan lagi. Wagner dilepas lagi, dimainkan lagi oleh Putin untuk Bakhmut. Andrei Troshev sekarang mengatur ulang lagi pasukannya yang terbelah 3 lokasi pertama di Ukraina, kedua di Afrika, dan sebagian masuk menjadi tentara resmi Rusia. Putin memerintahkan untuk menggerakkan 25.000 tentara Wagner dengan 2.000-nya di Afrika. Sisanya fokus kembali ke Ukraina. Welcome back, Wagner. Peace.